Sejarah singkat berdirinya Satuan Kapal Eskorta Koarmada II. Dalam terminologi Angkatan Laut, eskorta berarti pengawal, sehingga kapal eskorta memiliki pengertian sebagai kapal pengawal. Kapal eskorta merupakan kapal perang yang memang direka bentuk untuk tugas-tugas pengawalan dan perlindungan terhadap suatu badan utama atau unsur yang bernilai tinggi pada saat suatu formasi tugas melaksanakan lintas laut. Kapal eskorta juga merupakan dasar pelindung kapal konvoi. Mengingat ancaman prinsip umumnya datang dari kapal selam dan pesawat udara, maka konfigurasi sistem senjata dari kapal kawal menitik beratkan pada peperangan anti kapal selam dan pertahanan udara. Walaupun demikian, banyak juga kapal-kapal kawal yang memiliki fungsi berbeda, dengan memasang dan melengkapi senjata anti permukaan seperti peluru kendali anti kapal dan meriam-meriam untuk tugas BTK atau bantuan tembakan kapal, terutama dalam rangka mendukung operasi amfibi. Di samping sistem senjata, sebagai kapal kawal juga sangat menuntut kelincahan, kemampuan olah gerak, kecepatan tinggi, dan daya tahan selama operasi. Oleh karena itu, dari segi penampakan, bentuk kapal-kapal kawal sangat manis, langsing tetapi kokoh dan garang. Yang bisa digolongkan ke dalam jenis kapal eskorta atau kapal kawal adalah kapal-kapal perang dari type destroyer atau kapal perusak, frigate, dan korvet. Satuan eskorta adalah satuan komando pelaksana pembinaan di tingkat armada RI dan berkedudukan langsung di bawah Pangarmada. Tugas pokok Satkor adalah melaksanakan pembinaan terhadap kesiapsiagaan tempur unsur-unsurnya, sehingga mampu untuk sewaktu-waktu melaksanakan dan mengemban tugas-tugas operasional. Pada periode 1964 sampai 1971, untuk lebih mengkhususkan bentuk dari komando jenis, maka RI Irian dipisahkan dari kelompok kapal kawal, sehingga Kojenjelru menyesuaikan namanya dengan perubahan tersebut menjadi Komando Jenis Perusak atau Konjenru, dan membawahi Skuadron 31 type kapal perusak dan Skuadron 32 type kapal perusak kawal. Puncak kekuatan Konjenru terjadi pada tahun 1965, di mana jumlah kapal yang dibawa komandonya lebih dari 20 buah type destroyer dan frigate. Sesudah peristiwa G30 SPKI, retaklah hubungan dengan Rusia. Hal ini membawa pengaruh yang besar pada situasi dan kondisi Konjenru yang sebagian besar kapal-kapalnya dari negara Blok Timur. Setelah pada tahun 1971, tepatnya era tahun 1972, dikeluarkanlah nota dinas operasional ALRI, sebanyak 6 kapal destroyer dan 3 kapal frigate. Pelaksanaan dispos tersebut berturut-turut sampai dengan tahun 1978. Perubahan organisasi armada yang terjadi pada tahun 1970 menjadikan Konjenru berubah menjadi satuan kapal eskorta. Dengan penambahan kapal baru yang dilaksanakan pada tahun 1974, sebanyak 4 buah destroyer eskorta dari USA dan masuknya korvet ke dalam pembinaan Satkor dan Satrol, maka sampai dengan tahun 1978, struktur organisasi Satkor memenuhi 1 MA dan 4 divisi. KRI Ratulangi sebagai kapal markas, Divisi 1 Satkor, KRI Yosudarso, KRI Lambung Mangkurat, KRI Nuku. Divisi 2 Satkor, KRI Samadikun, KRI Marta Dinata, dan KRI Patimura. Divisi 3 Satkor, KRI Monginsidi dan KRI Ngurah Rai. Divisi 4 Satkor, KRI Imam Bonjol, KRI Surapati, dan KRI Hasanuddin. Dengan masuknya alut baru ke dalam armada RI, di bawah pimpinan Satkor dialokasikan 3 korvet, 1979 dan 1980, dan 1 kapal latih 1981, maka sejak tahun 1979 organisasi Satkor menjadi 3 divisi. Divisi Satkor 1, KRI Ratulangi, KRI Yosudarso, KRI LAM, KRI Patimura. Divisi Satkor 2, KRI Ngurah Rai, KRI Samadikun, KRI Marta Dinata, dan KRI Monginsidi. Divisi Satkor 3, KRI Fatahillah,
KRI Malahayati, KRI Nala, dan KRI Ki Hajar Dewantara. Dengan demikian, pada saat itu, satuan kapal eskorta membawahi 12 unsur. Pada tahun 1986 sampai dengan 1988, masuklah 6 KRI kelas Van Speyk dari Belanda ke jajaran satuan kapal eskorta Koarmatim, sehingga ada 19 KRI di bawah binaan Satkor Koarmatim. Kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut dalam memperkuat Koarmatim dengan semakin memantapkan tugas pokoknya dengan menambahkan unsur kapal X Jerman Timur kelas Parchim. Pada tahun 1994, masuklah 12 KRI kelas Parchim ke jajaran Satkor Koarmatim. Di antaranya KRI Sutedi Senaputra, KRI Untung Surapati, KRI Wiratno, KRI Hasan Basri, KRI Imam Bonjol, KRI Silas Papare, KRI Sultan Taha Syaifuddin, KRI Sutanto, KRI Ciptadi, KRI Mehmet, KRI Nuku, dan KRI Lambung Mangkurat. Dengan masuknya KRI X Jerman Timur semakin menambah banyaknya jajaran Satkor, sehingga untuk mempermudah pembinaan unsur, baik personel ataupun material dilaksanakan alih bina dari Satkor ke Satro pada tahun 1998. Keberadaan KRI kelas DE yang sudah tidak siap beroperasi mengakibatkan kapal siap untuk dispose. Pada era tahun 2000-an, KRI kelas DE dispose sehingga unsur Satkor yang dimiliki Koarmatim hanya 10 KRI, yaitu 6 unsur kelas Van Speyk dan 3 unsur kelas Fathahillah, serta 1 unsur kelas Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 2006 sampai dengan 2008, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menambah jajarannya dengan menambahkan armada barunya KRI kelas Sigma dari Belanda. Dengan alutsista yang sesuai dengan perkembangan modern, kapal tersebut adalah KRI Diponegoro, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Sultan Iskandar Muda, dan KRI Frans Kaisiepo. Pada tahun 2014, seiring dengan perkembangan alutsista, untuk lebih memperkuat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menambahkan 3 KRI kelas Multirole Light Frigate dari Inggris ke jajaran satuan kapal eskorta Koarmatim. Kapal tersebut adalah KRI Bung Tomo, KRI John Lee, dan KRI Usman Harun. Pada tahun 2017, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menambahkan kekuatan barunya sesuai tuntutan zaman untuk memenuhi alutsista yang dibutuhkan, yaitu 2 jenis PKR 105 ke jajaran satuan kapal eskorta Koarmatim. Kapal tersebut KRI Raden Edi Martadinata 331 dan KRI Gusti Ngurah Rai 332. Dengan demikian, kekuatan unsur satuan kapal eskorta Koarmatim hingga sekarang ini terbagi atas Divisi 1 PKR 105, KRI Raden Edi Martadinata 331, dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Divisi 2 KRI kelas Van Speyk, KRI Ahmad Yani 351, KRI Selamat Riyadi 352, KRI Yos Sudarso 353, KRI Oswald Siahaan 354, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, dan KRI Karel Satsui Tubun 356. Divisi 3 KRI kelas Korvet, KRI Fathahillah 361, KRI Malahayati 362, KRI Nala 363, dan KRI Ki Hajar Dewantara 364. Divisi 4 KRI kelas MRLF, KRI Bung Tomo 357, KRI John Lee 358, KRI Usman Harun 359. Divisi 5 KRI kelas Sigma, KRI Diponegoro 365, KRI Sultan Hasanuddin 366, KRI Sultan Iskandar Muda 367, dan KRI Frans Kaisiepo 368. Divisi 6 KRI kelas Parchim, KRI Untung Suropati 372, KRI Sultan Nuku 373, KRI Lambung Mangkurat 374, dan KRI Hasan Basri 382.